Kalau kamu datang ke Semarang dan bertanya siapakah Tasripin kepada orang asli Semarang, mereka pasti tahu semua. Sedikitnya mereka pernah mendengar nama itu. Nama yang telah menjadi legenda kota Semarang dan berjajar dengan legenda kota Semarang lainnya, yaitu si Raja Gula dan Opium Ong Tio Ham. Bisnis Tasripin. Tasripin, seorang tuan tanah dan pengusaha sukses pada zamannya, dan telah menjadi legenda Semarang sampai saat ini. Legenda itu bukan hanya terkait dengan jumlah harta kekayaan yang demikian banyak, namun juga terkait dengan sepak terjangnya yang disegani oleh pihak Belanda pada saat itu. Pada masa sekarang, kalau kita bagi zonasi kota Semarang, ruas Jalan Pemuda atau bernama Jalan Bojong di masa lalu adalah pusat keuangan dan pemerintahan. Sedang Jalan Mataram atau Jalan MT Haryono merupakan pusat perdagangan. Dan di ruas jalan utama itu, dahulu aset Tasripin berupa tanah dan bangunan banyak berada. Tentu saja aset Tasripin bukan hanya di dua ruas jalan utama yang membelah kota Semarang itu, namun juga tersebar di berbagai area kampung di Semarang zaman dulu, seperti aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di kawasan Jeruk Ginggit, Kampung Sekinan, Pederesan, Pot Perahu, Gendingan, dan lain sebagainya. Sebagian dari aset tanahnya dibeli dari pemerintah kolonial Belanda. Bahkan ia juga memiliki beberapa rumah khusus untuk menampung karyawannya yang jumlahnya banyak. Asal-usul Tasripin. Tasripin lahir pada tahun 1834, 4 tahun setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro berakhir. Masa hidupnya sejaman dengan Raja Gula dan Opium Semarang Ong Tio Ham. Koran The Lokomotif terbitan tanggal 10 Mei 1902 memberitakan Tasripin memperoleh izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk membuka rumah jagal di Kampung Beduk. Kulit hewan sembelihan disamaknya, kemudian dimanfaatkan untuk membuat berbagai produk berbahan kulit. Dari bisnis kulit dan rumah jagal inilah kesuksesan Tasripin dimulai. Koran Batavia's Nieuwsblad terbitan 30 Agustus 1910 memberitakan Ahmad Hasan bin Tasripin membuka pabrik es batu di Karawek, yang kini disebut sebagai Jalan Cipto Mangunkusumo, Semarang. Kapasitas pabrik mampu memproduksi 800 pon es per hari. Tiap pon dijual 2 sen. Kemudian bisnis hasil bumi seperti kopra dan kapas juga digelutinya, serta bisnis properti di sepanjang jalan-jalan utama di kota Semarang. Selain sebagai pebisnis sukses, Tasripin juga dikenal sebagai pecinta budaya, khususnya wayang kulit. Usaha penyamakan kulitnya sangat mendukung hobinya terhadap wayang kulit. Wayang kulit gagrag atau gaya Jogja yang dicampur dengan gaya pesisiran menjadi ciri khas karya Tasripin. Menurut laporan koran Algemeen Handelsblad terbitan tanggal 26 Oktober 1919, kekayaan Tasripin mencapai 45 juta gulden. Pemasukan rata-rata per bulannya diperkirakan antara 35.000 hingga 40.000 gulden. Kemudian kira-kira kalau dikonversi dengan rupiah sekarang kira-kira berapa ya? Baik, dari beberapa sumber pustaka lama kita bisa memperoleh gambaran sebagai berikut. 1 florin itu istilahnya juga sama dengan gulden. Istilahnya dulu ada florin dengan singkatan notasi F di depan angka untuk menunjukkan mata uang Belanda di masa kolonial dahulu. 1 florin pada tahun 1920 bisa untuk membeli 7 kg gula premium. Bila harga gula hari ini tahun 2023 kisarannya adalah sekitar Rp14.000 per kilogram. Berarti 1 gulden atau 1 florin sama dengan 7 kg dikalikan Rp14.000 atau kira-kira sama dengan Rp98.000 untuk per 1 florinnya. Kemudian dari pustaka lama yang lain,
40.000 gulden atau florin pada tahun 1916 bisa untuk membeli emas sebanyak 5.600 gram. Jika emas hari ini di tahun 2023 ini harganya Rp953.000 per gram, maka untuk emas 5.600 gram harganya adalah Rp5.336.800.000. Atau kira-kira kalau kita bagi, satu guldennya nilainya adalah Rp133.420. Kemudian kita lakukan rata-rata antara harga gula dan harga emas tadi, maka didapat angka Rp155.710 untuk setiap guldennya. Perputaran per bulan usaha Tasripin yang 40.000 gulden sama dengan sekitar 4,6 miliar. Atau anggap aja antara 4-5 miliar uang berputar tiap bulannya di bisnis usaha Tasripin. Sedang kekayaan keseluruhannya yang 45 juta gulden dikalikan Rp155.710 menjadi sekitar 7 triliun rupiah. Banyak ini ya, benar-benar seorang saudagar yang kaya raya. Kali Semarang saat itu masih bisa dimasuki kapal-kapal berukuran menengah dan besar. Dan banyak kapal milik Tasripin berlabuh di sana, mengangkut berbagai hasil bumi ke negara-negara Asia. Tasripin dikenal dekat dengan pemerintah kolonial Belanda dan Ratu Belanda Wilhelmina. Sejumlah uang koin dihadiahkan Ratu kepada Tasripin. Pada kedua sisinya bergambar wajah Ratu Wilhelmina. Atas pemberian hadiah itu, ia kemudian memasang beberapa uang koin hadiah tadi di lantai rumahnya. Maksud dari Tasripin itu sebenarnya taktis. Serdadu Belanda tidak akan berani masuk ke rumahnya karena serdadu itu melihat ada gambar Ratu Belanda di lantai rumahnya. Kalau dia injak sama saja melecehkan simbol negaranya atau melecehkan ratunya sendiri. Karena kedekatannya dengan Ratu Wilhelmina dan sikapnya itu, dia dikenal sebagai pribumi Jawa yang disegani pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, golongan pribumi atau penduduk asli Bumi Putra dalam struktur masyarakat kolonial Hindia Belanda menjadi warga kelas 3, warga yang paling rendah. Di lapisan teratas tentu saja adalah bangsa Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Kemudian lapisan kedua adalah bangsa Asia pendatang seperti Tionghoa, India, dan Arab. Namun hebatnya, Tasripin warga pribumi kelas 3 mampu sukses itu mengembangkan bisnisnya. Sangat luar biasa. Kekasan bangunan Tasripin. Beberapa warisan Tasripin masih tersisa di Kampung Kulitan. Dan ada sekitar 11 bangunan peninggalannya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Meski rumah model Tasripin di Kulitan bercorak campuran arsitektur Jawa, Melayu, dan kolonial, model rumah Tasripin di Kulitan, di Kampung Kulitan, bercorak campuran arsitektur Jawa, Melayu, dan kolonial. Bangunan beratap lancip serta beberapa anak tangga menuju ke rumahnya. Salah satu ciri khasnya, terdapat 3 daun pintu di beranda rumah yang menunjukkan keterbukaan tuan rumah kepada para tamunya. Kemudian di belakang ada pintu darurat yang tembus ke Kali Semarang sebagai jalan menyelamatkan diri bila ada serangan atau perampok berhasil masuk ke rumahnya. Meski saat itu secara kenyataan, rumah Tasripin selalu dijaga oleh banyak pengawal. Harian Batavia Nieuwsblad pada tanggal 11 Agustus 1919 menuliskan bahwa Tasripin wafat pada pukul 10 pagi tanggal 9 Agustus 1919 pada usia 85 tahun. Meski sebelumnya keluarga besar Tasripin penganut kejawen, namun keturunannya lebih dekat ke Islam. Anaknya bernama Ahmad Hasan diketahui mengalami masa-masa munculnya Sarekat Islam atau SI yang sebelumnya dinamakan Sarekat Dagang Islam atau SDI. Diinformasikan ada bangunan dari putra Tasripin itu yang digunakan oleh Sarekat Islam. Setelah kematian Ahmad Hasan, bisnis keturunan Tasripin masih berjalan meskipun popularitasnya menurun. Sekitar tahun 1950-an, sebuah badan usaha bernama Tasripin Concern masih ada di Semarang. Mertua dari Menteri Agama zaman dulu Munafir Sazali adalah salah satu keturunan dari Tasripin juga. Demikian uraian dari Jaya Corner. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Dan jika suka, bagikan kepada teman dan keluarga. Salam.